Ya. Apa yang membuat mereka itu? Apa keistimewaan mereka al-ghuraba tersebut? Nah, pada hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, fatubi lil ghuraba. Maka beruntunglah para al-ghuraba, orang-orang yang terasing tersebut. Ya. Kata para ulama hadis, makna fatubi di sana ada yang mengartikan, ya, itu adalah janji Allah yang menjanjikan surga kepada mereka. Maka surgalah, ya, sebagai tempat kembali mereka, surgalah sebagai imbalan, sebagai balasan bagi para al-ghuraba tersebut. Itu kelebihan yang pertama, keistimewaan yang pertama dari mereka, ada fatubi lil ghuraba. Kemudian keistimewaan yang kedua bagi mereka adalah, ya, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah dengan penuh kesabaran di tengah maraknya kebatilan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna min waraikum ayyam as-sabr. Kata Rasulullah, as-sabru fihinna kaqabdi 'alal jam'. Lil 'amil fiha ajru 50. Kata Rasulullah SAW, Inna min waraikum, sesungguhnya setelah kalian, ya, setelah masa-masa setelah para sahabat tersebut, nah, suatu saat nanti, kata Rasulullah SAW, ayyamus sabr, akan ada suatu hari yang dimana dibutuhkan, dituntut kesabaran pada hari tersebut. As-sabru fihinna, kata Rasulullah SAW, kesabaran pada waktu itu, pada hari itu, kaqabdi 'alal jamr, ya, seperti menggenggam bara api, ya, saking sulitnya keadaan pada waktu itu. Lil 'amili fiha, nah, bagi orang yang mampu melaksanakannya, melakukannya, ajru 50, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan pahala 50 kali lipat, ya, seperti pahalanya 50 orang. Nah, kemudian ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ajru 50 minhum au 50 minna. Kata para sahabat tersebut, Rasulullah, pahala 50 orang tersebut, apakah pahala 50 orang di antara kita, di antara kami, para sahabat, atau pahala 50 orang di antara mereka? Ya. Kenapa ada sahabat yang bertanya seperti itu? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya pahala yang didapat oleh para sahabat itu, ya, dari amalan-amalan mereka itu tidak akan bisa kita samai. Ya, karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sedekahnya segenggam emas seorang sahabat itu tidak akan bisa kita tandingi dengan sedekahnya kita dengan sedekah kita sebesar gunung Uhud. Nah, itu makanya ada sahabat yang bertanya, 50, pahala 50 orang itu pahala 50 orang di antara kita atau pahala 50 orang di antara mereka? Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya, khamsina minkum, mereka akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Jadi sabarnya pada waktu itu, ya, nilainya itu sama seperti sabarnya 50 orang sahabat. Itu sebuah pahala, ya, sebuah balasan yang sangat besar sekali Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu bersabar pada saat itu. Itu keistimewaan mereka yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, mereka merupakan golongan Ta'ifah Mansurah. Ya, golongan yang akan mendapatkan kemenangan. Golongan yang akan mendapatkan kemenangan, golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari nanti. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, nah, Rasulullah SAW mengatakan, La tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Nah, kata Rasulullah SAW, nah, beliau mengatakan akan senantiasa ada, kata Rasulullah SAW itu, La tazalu qa'ifatun, jadi
dari masa ke masa itu akan senantiasa ada, kata Rasulullah SAW, ta'ifah, sekelompok orang min ummati. Nah, itu menandakan bahwasanya kalau Rasulullah SAW mengatakan ta'ifatun min ummati, ya, berarti hanya sekelompok orang saja dari umatnya itu, ya, di mana umatnya pada saat itu banyak di antara mereka yang justru berada di dalam jalan kebatilan. Mereka tersesat dengan hawa nafsu mereka. La tazalu ta'ifatun min ummati, ya. Akan ada sekelompok orang di antara umatku itu zahirina 'alal haq, yang senantiasa, ya, yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Senantiasa mereka mendakwahkan kebenaran. Ya. Senantiasa mereka itu menyebarkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Ya, tidak akan mempengaruhi mereka, ya, orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang nyinyir terhadap mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan mereka. La yadurruhum man khazalahum. Ya, mereka itu tidak terpengaruh terhadap orang-orang yang menghina mereka, tidak terpengaruh terhadap orang yang mengkriminalisasi mereka, ya, walaupun dianggap anti NKRI lah, segala macam lah, ya. Nah, hatta ya'tiya amrullah, hingga datang ketetapan dari Allah, wa hum kadzalik, dan mereka senantiasa dalam keadaan seperti itu. Itu artinya apa? Mereka senantiasa berada dalam kebenaran dan senantiasa menyuarakan kebenaran. Kemudian keistimewaan yang keempat yang terdapat pada al-ghuraba tersebut adalah, ya, mereka mendapatkan keutamaan ibadah pada zaman fitnah. Ya. Dan keutamaan ibadah pada zaman fitnah itu pahalanya adalah sama seperti pahala hijrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Kata Rasulullah SAW, ibadah pada zaman al-harju itu, ya, pada zaman mereka itu mengalami kesulitan, mengalami penindasan, mengalami keterasingan, ya, kahijrati ilayya, seperti pahalanya orang yang berhijrah kepadaku, seperti pahalanya orang-orang yang berhijrah pada waktu itu dari Makkah ke Madinah. Itulah beberapa keistimewaan di antara al-ghuraba tersebut. Nah, lantas apa yang membuat mereka itu begitu istimewa hingga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW tersebut? Nah, yang pertama adalah keistiqomahan mereka. Ya, mereka mampu senantiasa istiqomah dalam kebenaran, walaupun banyak tekanan. Ya, kita bayangkan saja. Ya, bagaimana contoh seperti ini? Kita bayangkan bagaimana kalau ada seorang pendukung Persib, ya, di antara kerumunan pendukung Persija. Coba kita bayangkan seperti apa keadaannya. Dan seperti itu juga mereka, ya, sedikit kelompok yang sedikit yang berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh pada sendi-sendi ajaran Islam, ya, di tengah masyarakat yang pada saat itu sudah benar-benar rusak, yang kebatilan di antara mereka sudah merupakan hal yang biasa. Nah, maka keistiqomahan mereka itu senantiasa berpegang teguh ke dalam ajaran Islam, pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang membuat mereka itu istimewa. Mereka tidak tergoyahkan oleh keadaan, mereka tidak tergoyahkan oleh lingkungan yang rusak, dan justru mereka berusaha untuk merubah lingkungan yang rusak tersebut untuk kembali menjadi baik. Nah, dan yang kedua, mengapa mereka itu begitu istimewa adalah kesabaran mereka. Ya, maka pantaslah, ya, kesabaran mereka itu mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya, kenapa tidak? Ya, karena tentu saja, ya, orang yang berada dalam kebenaran di tengah masyarakat yang berada dalam kerusakan pada saat itu, ya, mereka akan senantiasa mendapatkan tekanan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat ketika awal mula kemunculan Islam, ya, ketika mereka mengalami fase, ya, kegoriban tersebut,
masa-masa keterasingan tersebut, begitu banyak tekanan yang dialami Rasulullah SAW. Ya, mereka diboikot, mereka diancam dibunuh, ya mereka diperangi. Nah, begitu juga orang-orang yang mengalami fase keterasingan pada fase kedua tersebut, setelah kejayaan Islam tersebut. Ya, mereka pun akan mengalami masa-masa di mana akan penuh tekanan terhadap mereka. Mereka dimusuhi, mereka diperangi, namun mereka mampu bersabar dengan kondisi yang tersebut. Ya. Mereka mampu bersabar dengan kondisi tersebut. Nah, hingga akhirnya Islam kembali mengalami masa kejayaan. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan mereka begitu istimewa adalah peran mereka. Ya, dengan keistiqomahan dan kesabaran mereka tersebut dan senantiasa mendakwahkan Islam, nah mereka memiliki peran yang begitu besar. Untuk apa? Untuk kejayaan kembali Islam setelah masa keterasingannya. Nah, begitulah. Itulah tadi tentang al-ghuraba. Nah, silakan jika ada yang mau bertanya, ya, tinggalkan pesan di kolom komentar. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Nggak ada? Silahkan. Nah, lantas bagaimana peran kita sebagai para pelajar? Ya, agar bisa menjadi bagian dari mereka. Yang pertama ada al-ilmu. Ya, yang kedua adalah al-amal. Kemudian al-ghuraba itu apa? Nah, al-ghuraba itu seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana tadi kan disebutkan dalam hadis itu, ya, badal Islamu ghoriban. Islam itu dimulai dari suatu keterasingan, sesuatu yang asing, yang aneh, yang berbeda dari kebanyakan masyarakat pada saat itu yang tenggelam dalam kejahiliahan, tenggelam dalam kemusyrikan. Nah, wasayaudu ghoriban. Nah, setelah kegoriban, setelah keterasingan yang pertama itu, Islam mengalami masa kejayaan. Nah, setelah kejayaan tersebut, wasayaudu kama bada'a. Islam itu akan kembali sebagaimana Islam itu dimulai, ghoriban, yaitu dalam keadaan terasing. Nah, fatubi lil ghuraba, maka beruntunglah para al-ghuraba itu. Siapa al-ghuraba itu? Nah, al-ghuraba itu adalah, ya, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada agama Islam di tengah keterasingan tersebut. Ya, jadi mereka itu adalah orang yang senantiasa berpegang kepada agama Islam, berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah di tengah masyarakat yang pada saat itu sudah benar-benar rusak. Ya, kemaksiatan itu merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka. Ya, kebatilan itu merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka. Nah, itulah al-ghuraba, yaitu kelompok yang sedikit di tengah rusaknya kelompok yang banyak tersebut. Dimana kalau orangnya itu diintimidasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu tadi seperti yang tadi udah disampaikan sebelumnya, bahwasanya bagi orang-orang yang para al-ghuraba tersebut, ya, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh walaupun mereka merupakan kelompok yang sedikit, ya, mereka itu tidak akan terlepas dari intimidasi. Mereka itu tidak akan terlepas dari tekanan. Sebagaimana dulu juga, ya, yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak terlepas dari intimidasi, tidak terlepas dari ancaman, ya, bahkan banyak mereka yang gugur dibunuh. Nah, lantas apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu saja kita juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, bagaimana kondisi intimidasinya tersebut? Bagaimana kondisi tekanannya tersebut? Nah, dan apa yang harus kita lakukan dalam setiap kondisi tersebut? Ya, dan yang paling utama yang berada dalam mereka itu adalah as-sabru, kesabaran. Ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya akan ada suatu saat setelah zaman kalian itu, hari di mana di sana itu dibutuhkan, dituntut untuk bersabar. Nah, itu yang pertama harus dilakukan adalah as-sabru, yaitu bersabar dengan berbagai macam tekanan tersebut, dan
tentu saja ya senantiasa istiqomah di dalam kebenaran. Ya, makanya pantas saja ya as-sabru fihinna kaqabdi 'alal jamr, kata Rasulullah. Ya, kesabaran pada waktu itu ya seperti memegang bara api, saking sulitnya. Karena apa? Karena banyaknya tekanan, banyaknya intimidasi tersebut. Makanya pahalanya itu ajru khamsina, ya. Pahala seperti sabarnya 50 orang sahabat. Nah, itu. Karena apa? Sulit ya kesabaran pada waktu itu. Jadi itu yang harus dilakukan ketika mendapatkan intimidasi, kita bersabar, ya tentu saja kita juga berusaha berjuang semaksimal mungkin ya untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan agama kita ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar? Ya, tadi yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-amal, kemudian yang ketiga adalah ad-da'wah. Nah, kita berusaha sebagai pelajar itu untuk ya tafaqquh fid din. Ya, senantiasa mencari ilmu agar kita menjadi orang yang faqih terhadap agama kita. Ya, orang yang faham terhadap agama Islam, kemudian mengamalkannya, kemudian istiqomah di dalamnya dan mendakwahkannya. Nah, kita mulai dari hal-hal yang terkecil, kita mulai dari lingkup yang terkecil. Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita hindarkan dari neraka itu dari diri kita sendiri dulu. Kemudian wa ahlikum, nah, dari keluarga kita. Nah, setelah kita selesai dari situ, nah, barulah kita mulai dakwah keluar. Walaupun ya ketika tidak berhasil kita dengan keluarga kita, ya tidak lantas menyebabkan kita berhenti mendakwahkan Islam. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallahu yahdi may yasha. Tapi Allah lah ya yang memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau dibutuhkan penjelasan kembali. Ada? Ini namanya kenapa infected one ya? Bukan PDP kan? Ya sudah, kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan kembali, ya kita cukupkan sampai di sini, ya. Ya, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kalau misalkan nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan di luar ini, ya, boleh bisa ngejapri via WA, ya, nomor saya tahu kan, ya, 0838 7333 3030, ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan via WA di luar maudhu, di luar pembahasan ini, silahkan ya di WA saja, tapi mungkin nanti agak slow respon ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa 0838 7333 3030, ya betul itu, silahkan ya. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dijauhkan ya dari mara bahaya, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya. Dan semoga wabah ini cepat berlalu dan kembali ke keadaan semula ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.